Baik, terima kasih kakak-kakak atas kehadirannya pada hari ini ya. Mungkin kita langsung saja masuk ke remote kita pada pertemuan kita sore hari ini ya kakak-kakak. Baik, pertemuan kita pada sore hari ini Izin silakan. Kak, enggak kita buka dengan doa dulu Kak gitu Kak, izin Kak. Boleh, nanti di remote ini kebetulan ada tertulis juga doa ya. Biasanya remote yang terdahulu kemarin tidak ada tertulis, ini ada. Baik Kak, Nanti baik. Siap. ini. Siap, terima kasih Kak Romi sudah mengingatkan. Baik, untuk hari ini kita pembahasan kita tentang aksi nyata ya kakak, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya ada 2 JP ya, moda daring sinkronus. Saya mengingatkan untuk kita kakak-kakak, mungkin kita ada beberapa, tinggal 5 kali lagi pertemuan ya, tinggal terakhir. Tapi di akhir-akhir ini adalah nilai-nilai yang krusial ya, yang paling diutamakan karena penentuan nilai kelulusan kakak-kakak di akhir-akhir ini ya. Kita nanti ada aksi nyata, ada juga rencana tidak lanjut RTL yang kakak-kakak nanti akan diberi waktu jedahnya sekitar, mungkin ada kalau untuk aksi nyata ini sekitar 8 hari untuk merancang dan mengkonsep satu aksi nyata. Seperti itu juga dengan rencana tidak lanjut dan yang lainnya di akhir ya kakak. Jadi saya lah bermohon kalau bisa di akhir-akhir ini jangan lagi yang ada yang tidak mengikuti sesi tatap maya, karena penilaian di akhir ini nilainya sangat tinggi dibandingkan dengan yang kemarin. Kalau mungkin di tatap maya sebelumnya, sebelum tatap muka, mungkin masih banyak yang bolong-bolong, tapi setelah tatap muka itu memang diharuskan tidak ada lagi yang bolong-bolong, dan memang tugasnya memang harus perfect ya, sesuai dengan modul yang sudah kakak pelajari di LMS. Makanya pembelajaran kita di tugas-tugas terdahulu mungkin ada beberapa kakak-kakak yang memang terlihat memasukkan asal-asalan tugas-tugasnya, yang penting ada. Tapi saran saya untuk tugas berikutnya sampai kita selesai tinggal 5 pertemuan lagi ya, kalau bisa yang maksimal untuk tugas-tugasnya, karena itu yang akan kami laporkan ke BBGP Sumatera Utara. Jadi penentuan kemampuan atau penerapan ilmu yang sudah kakak dapat di LMS itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir-akhir pertemuan kita ini ya. Jadi kembali lagi kita ke materi kita ini tentang aksi nyata ya. Nanti kita ada pertemuan 2 kali, ini persiapan aksi nyata, baru nanti ada refleksi aksi nyata di 8 hari ke depannya tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini saya melanjutkan ya kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Berulang kali kita diajak untuk menyepakati bersama ya, menyalakan kamera, mematikan handphone, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Mungkin nanti kita menggunakan juga fitur chat ya, kemarin di grup sudah saya bagikan untuk aktivitas kakak-kakak di fitur chat ya. Mungkin bisa kakak-kakak lihat apakah kakak-kakak aktif untuk beraktivitas di pertemuan tatap maya atau di fitur
chat ya, karena aktivitas kakak terekam by system ya. Ini doa bersama, mungkin izin Kak Romi tadi mengingatkan, silakan Kak Romi, saya minta tolong kita untuk berdoa bersama dulu sebelum memulai pembelajaran tatap maya kita pada hari ini. Silakan Kak Romi. Baik Kak, izin buat kita semua sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Romi. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini kita diarahkan menenangkan pikiran ya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi saya persilakan kakak menenangkan hati dan pikirannya, boleh sambil memejamkan mata atau boleh dalam keadaan apapun, tetapi dalam keadaan diam ya, sejenak selama 2 menit untuk menenangkan hati dan pikirannya. 2 menit, saya mulai dari sekarang. Silakan. Baik, selesai kakak. Lanjut kita ke materi ya kakak. Nah, ini halo Bapak Ibu kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, merefleksikan koneksi antar materi ya, memahami penugasan aksi nyata. Ini agenda kita sesi hari ini ya. Nanti ada 30 menit kita refleksi koneksi antar materi ya. Kebetulan ada beberapa nanti pertanyaan yang mungkin kakak-kakak bisa menjawabnya. Ya, sudah saya pindahkan di dalam satu Google Docs ya. Ada 12 pertanyaan, silakan kakak nanti boleh screenshot per slide. Boleh juga nanti langsung masuk ke Google Docs-nya. Silakan saya beri nanti waktu 30 menit kakak-kakak untuk menjawabnya. Sesuai pemahaman kakak-kakak yang sudah kakak-kakak dapatkan. Baik dari awal pertemuan sampai kita kemarin tatap muka. Ya. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Ya, ini pengantar tugas,
penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa. Di situ ada waktu nanti 20 menit kita dalam pembahasan yang kedua tentang penjelasan tugas aksi nyata KAK selanjutnya. Yang ketiga ada dialog, diskusi, dan tanya jawab. Jadi kalau kakak rasa ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau kita diskusikan, nanti di yang ketiga ya, pembahasan yang ketiga tentang dialog, diskusi, dan tanya jawab ada 7 menit. Di situ kita boleh berdiskusi tentang apa permasalahan atau apa yang kurang paham mengenai pembelajaran kita kali ini tentang aksi nyata. Yang keempat penutup ada 3 menit. Nah, ini yang pertama refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Jadi dari modul 1.1 sampai modul 2.6. Mudah-mudahan kakak sudah memahami ya, atau mulai menyesuaikan pemahaman kita sesuai dengan pemahaman yang ada di modul 1, baik dari modul 1.1 maupun sampai modul 2.6 tentang asesmen otentik ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kakak, boleh difotokan, kirim ke grup, silakan. Ya, biasa Kak Mustika nih minta tolong saya Kak Mustika. Iya, boleh, ada 4 slide ini kayaknya. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 slide. Boleh ini sudah dipoto Kak Mustika? Atau enggak Kak Romi boleh ngambil ininya apa screenshot aja atau capturekan dulu, fotokan, kirim ke grup, boleh ya. Ini yang pertama, slide yang pertama ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Jadi sejauh mana pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nanti silakan jabarkan deskripsi sesuai pemahaman kakak masing-masing ya. Yang kedua soalnya adalah apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini 2 pertanyaan. Masuk selanjutnya ini boleh difotokan kembali. Ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Jadi materi-materi yang sudah ada di modul 1 dan modul 2 ini kita mengulas kembali ya tentang pemahaman kakak akan materi dari modul 1.1 sampai modul 2.6. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini pertanyaan yang keempat. Ini yang kelima, silakan Kak Mustika difoto lagi. Ya, berarti sudah ada 3 slide. Sejauh apa pemahaman saya, pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Ini termasuk banyak kemarin JP-nya ya, pada saat tatap muka kita tentang membahas masalah model pendidikan gerak ya. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung ya paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? 6, ini yang ketujuh. Ini boleh lagi difotokan, Kak Mustika. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Ini bicara model pendidikan kebugaran. Kebugaran ada di 2.4 ini ya. Modul 2.4. Nanti boleh sembari kakak buka kembali modulnya, modul-modul yang ada di LEMS kakak ya. Apakah pemahaman saya, pemahaman kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang selanjutnya, yang ke-9,
sejauh apa pemahaman kakak terkait sport education model atau SEM? Ya, atau SEM. Sejauh apa pemahaman kakak? Apakah pemahaman kakak terhadap SEM, sport education model, sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian ini yang terakhir ya, slide terakhir, sejauh apa pemahaman kakak terkait asesmen otentik yang baru-baru ini kita pelajari bersama ya di modul 2.6. Apakah pemahaman kakak terhadap sport education sudah mendukung? Nah, ini mungkin pertanyaannya ini, apakah pemahaman kakak terhadap asesmen otentik? Ya, ini salah ketik ini mungkin ya. Nah, ini hampir sama. Ya, apakah pemahaman kakak ya boleh di ini. Nah, ini ya. Apakah pemahaman kakak terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, ini berarti ada 12 pertanyaan. Silakan nanti waktunya 30 menit. 30 menit saya beri waktu ya. Ini tolong kakak pantau kolom chatnya. Di situ sudah saya bagikan Google Docs ya, link Google Docs. Silakan buat kopinya dulu, make a copy ya, make a copy. Make a copy. Buat kopiannya, baru kemudian buat nama kakak ya. Jadi sedikit mungkin saya tampilkan bagaimana cara membuat kopiannya ya. Jadi kalau sudah ada kakak, ini linknya di fitur chat ya, kolom chat. Silakan buka. Nanti kalau sudah ada linknya, silakan klik ya, klik. Nah, sudah muncul dia. Sudah muncul, ini ada beberapa pertanyaan, berarti di sini ini asesmen otentik ya. Yang nomor 12 asesmen otentik. Saya rubah dulu. Ya, ini asesmen otentik. Sudah mendukung. Boleh kakak klik file ya. Baru ada nomor 3 make a copy atau buat salinan kalau bahasa Indonesianya. Make a copy. Jadi tinggal kakak tulis aja di sini nama kakak. Misalnya Kak Mustika tadi ya. Kak Mustika. Boleh ya. Mustika apa lengkap misalnya. Nama lengkapnya nanti tulis nama lengkap kakak di sini. Ya. Baru make a copy. Klik. Nah, jadi nama filenya ini adalah nama kakak. Tinggal nanti kakak ganti di sini nama kakak kelas 12 PJOK Deli Serdang. Ya, ini nama filenya. Tinggal nanti setelah kakak mengisi ini, yang 12 pertanyaan ini, tinggal kakak copy linknya. Copy linknya boleh dari sini, copy link, boleh dari tab ini. Nah, kopinya. Tapi usahakan untuk aksesnya klik share dulu. Jadi usahakan tidak privat, tidak khusus. Jadi klik share ya. Di sini kalau restricted ini hanya untuk kakak sendiri saja. Jadi usahakan ini anyone with the link ya. Anyone with the link. Ini klik anyone with the link. Boleh di sini sebagai viewer saja karena nanti sistem hanya melihat saja, nggak usah editor.
Ya kalau editor pun silakan, nggak apa-apa. Kalau viewer pun boleh. Tapi intinya dia di sini anyone with the link untuk aksesnya ya, jangan restricted. Kalau ini hanya kakak yang bisa melihat, orang lain tidak melihat. Jadi siapapun yang mempunyai link, anyone with the link. Ya, dan oke. Siap kakak? Bisa ya? Sebelum kita mulai, ada yang mau kakak pertanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kakak 30 menit dari sekarang. Ya, silakan Kak Romi. Ini Kak, setelah kita buka dan kita ganti nama file di Google Doc kita, ini ngisi nama sama kelasnya nggak bisa diedit lah. Gimana Kak Romi? Di Google Doc, karena kita buat nama kita itu untuk mengisi atau menghapus titik-titik itu, untuk mengubah nama kita nggak bisa diedit ya, nggak bisa dihapus. Nah, kalau untuk nama Atau sama tempat kelas saya, ya? iya nggak apa-apa, kita buat baru aja gitu Kak. Enggak, nama sama kelas karena itu header, dia double klik. Seperti ini ya. Ini kan nggak bisa kakak klik ini kan? Oke, siap. Karena ini header, double klik di sini. Udah bisa, udah bisa. Oke, siap ya. Header Makasih dia, Kak. dia tersimpan. Ya, Kak. Oke, Oke. itu saja. Yang lainnya ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kakak-kakak waktu 30 menit dari sekarang, silakan. Boleh sembari dikerjakan. Sampai menit ke 50 ya. 50. 2, 3, 14, 50 berarti. Silakan kakak. Ini 14.23, 24, berarti 14.50 selesai. Silakan kakak mengerjakan. Mungkin Kak Indra baru masuk itu ya, baru masuk Kak Indra, nanti boleh tanya kawan-kawannya di grup, boleh nanti share kalau apanya, atau saya share ulang saja boleh. Ya. Jadi boleh koordinasi Kak Indra, sudah saya kirim.
Baik, sudah selesai kakak-kakak. Silahkan nanti sembari menyelesaikan perlahan. Silakan langsung boleh dikirim ke kolom chat ya kakak. Nanti biar tugas kakak-kakak bisa terekam di sistem. Ya Kak Indra lagi di jalan, mungkin boleh nanti tugasnya sebelum sesi habis langsung dibagikan link tugasnya Kak Indra ya. Hati di jalan. Baik, saya lanjutkan ke remote kita ya. Materi selanjutnya kakak-kakak ada di remote. Silakan Kak Indah. Izin Kak, ini kan saya ada 2 soal lagi belum selesai kan Kak. Kalau linknya kita kirim, apakah masih bisa mengerjakan soalnya Kak? Boleh, selagi kakak tidak menutupnya, masih ada linknya sama kakak, boleh nanti sampai di akhir sesi pun boleh. Karena tersimpan dari Gmail kakak sendiri itu. Nah, intinya, berarti walaupun kita kirim belum siap, nggak apa-apa ya Kak? Nanti jawabannya itu bisa masuk sendiri gitu? iya, yang penting linknya sudah kakak kirim dan tidak privasi. Oke, Linda? Ya Kak, ini coba Kak. Ya. Mbak, dikirim Mbak. Udah Kak. Baik, lanjut kita ke materinya kakak ya. Nah, ini menjelaskan kembali, menguatkan kembali tentang paket modul ya yang kakak-kakak sudah pelajari. Terkhusus modul paket 2 ya, paket modul 2 itu berfokus pada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Yang perlu diingat kembali nanti untuk aksi nyata kakak-kakak ya. Keputusan apapun perlu kita mengingat tujuan dari praktik keterampilan pedagogi ini adalah tentang perubahan paradigma ya, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi intinya untuk aksi nyata nanti ingat kembali ya bahwa dalam aksi nyata keputusan apapun perlu tetap mengingat tujuannya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK untuk yang berpusat pada peserta didik. Ini masuk ke sesi kedua kita, kakak-kakak. Penjelasan tugas aksi nyata. Nah, ini mungkin kalau ada yang kira-kira kurang jelas atau ingin didiskusikan langsung boleh ya. Kita perlahan karena ini menyangkut tugas kakak-kakak yang akan kakak konsep selama 8 hari dan memang harus ada, tidak boleh tidak ada karena ini sebagai tugas akhir, beberapa tugas akhir yang poinnya sangat tinggi ya. Pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata ya, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampu ya, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi intinya ada yang kakak upload, yang bingung nanti kita menilainya, tidak ada kakak upload, tidak ada kakak kerjakan, itu bingung kita mau memberikan nilai ya.
Kalau kita memberikan nilai sementara kakak-kakak tidak mengerjakan kan kelihatan saya sebagai fasilitator nanti yang diragukan untuk kemampuan kita dalam memfasilitasi kakak-kakak dalam pembelajaran PKG PJOK ini ya. Jadi usahakan kakak kita diberi waktu 8 hari untuk mengkonsep satu kegiatan pembelajaran di mana implementasi praktek pembelajaran PJOK itu berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampuh ya. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan ya, ada nanti 1 hari mungkin perencanaan ya, atau 2 hari kakak buat terserah ya. Ada pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Selanjutnya, ini pengantar tugas kembali, boleh di screenshot kakak-kakak, di LMS kakak-kakak pun sudah ada juga panduannya, ini boleh difotokan, kirim di grup kakak-kakak ya. Ini pengantar tugas kakak-kakak nanti ya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi ada 3 aspek yang memang yang sangat penting ya, yang difokuskan pada keberpusatan pada peserta didik. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1 RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen otentik. Ada di dalam modul ajar kakak-kakak nanti asesmen otentik di dalamnya. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1, ini runtutannya kakak-kakak ya. Dia harus ada dia kelima ini. Di dalam 1 video pembelajaran kakak nanti harus ada yang 5 item ini. Yang pertama, kegiatan pembelajaran awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti ya. Maksimal 30 menit. Tanpa edit. Ya ingat kakak, ini 30 menit khusus di pembelajaran inti. Ya, 30 menit khusus di pembelajaran inti. Jadi kalau kakak mau buat kegiatan pembelajaran awal atau pendahuluan kakak 15 menit silakan. 10 menit silakan, 5 menit silakan. Penutupan pun seperti itu, atau kegiatan pembelajaran akhir 10 menit silakan, 15 menit silakan. Yang penting kegiatan pembelajaran inti kakak-kakak pada waktu kakak melaksanakan kegiatan inti pembelajaran itu harus 30 menit. Ya, 30 menit maksimal tanpa edit. Tanpa editan. Jadi 30 menit tanpa editan. Ya, ini yang kedua, lebih ditekankan ini kegiatan inti 30 menit. Jadi fokus di kegiatan inti kakak saja harus 30 menit itu ya. Beda kan kemarin kita video pembelajaran 30 menit di awal sebelum tatap muka itu total keseluruhannya baik dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutupan itu adalah 30 menit ya, di mana dibagi 15 atau 10 pendahuluan ya, 10 penutupan, 20 inti mungkin ya. Kalau ini difokuskan pada kegiatan inti itu harus 30 menit. Ya, jadi harus kakak-kakak ingat ini catatan tebal ya, harus yang paling ditekankan
Kegiatan inti itu harus 30 menit. Ya, yang nomor 2. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir atau penutup. Ya, penutup. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Tetap harus ada refleksi di akhir pembelajaran. Dan yang kelima, ini yang paling penting, testimoni peserta didik. Boleh kakak pilih salah satu, ya, peserta didik kakak memberikan testimoni, ya, memberikan kesan-pesannya. Apa kesan-pesan peserta didik kakak pada saat setelah mengikuti pembelajaran yang kakak laksanakan, ya. Boleh kakak tunjuk orangnya, silakan. Boleh kakak tawarkan siapa kira-kira yang bersedia, silakan, nggak masalah. Yang penting harus ada yang poin kelima ini, testimoni peserta didik. Bagaimana peserta didik itu pada saat mengikuti pembelajaran di kakak, apakah menyenangkan atau tidak, atau jenuh atau lain sebagainya, itu harus ada testimoni peserta didik itu dibuktikan dengan perekaman. Jadi arahkan nanti peserta didik kakak ke depan kamera, di mana kamera itu kakak fungsikan untuk merekam dari awal sampai akhir testimoni. Jadi persilakan peserta didik kakak untuk memberikan testimoninya di depan kamera yang sedang berjalan, seperti itu, ya. Selanjutnya, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran yang ada di modul ajar kakak dengan yang ada di video yang kakak unggah. Takutnya ada beberapa seperti kemarin tidak sinkron dia antara modul ajar kakak yang kakak upload dengan video pembelajaran 30 menit kakak kemarin. Jadi tidak sinkron, seakan-akan memang karena waktu. Jadi yang penting ada. Kalau ini usahakan memang karena diberi waktu kita 8 hari, usahakan maksimal. Video maksimal kemampuan kakak curahkan dulu di tugas aksi nyata nanti, ya. Yang itu nanti memang penilaian yang paling tinggi nanti. Poin-poin dibandingkan dengan tugas-tugas terdahulu, ya. Selanjutnya ini penjelasan teknis aksi nyata, ya. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Jadi kalau tidak ada tindakan kakak, ya kategori tidak ada bukti kemampuan yang bisa kakak buktikan kepada diri kakak masing-masing, pada peserta didik maupun warga sekolah atau satuan pendidikan kakak masing-masing, atau ke halayak ramai, ya. Mari Ebner Esembak, ya, ini ditekankan kembali, hanya ada satu bukti dari kemampuan kakak masing-masing, yaitu dari tindakan. Berarti pengaplikasian aksi nyata ini. Moda penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Selanjutnya, nah ini, ya, boleh difotokan kakak sembari berjalan. Silakan fotokan saja banyak-banyak, screenshot, silakan share di grup kakak, ya. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Boleh kelanjutan dari modul 1.6 kemarin. Cuman kebanyakan modul yang kemarin masih banyak bersalahan.
Ya itu udah saya komen beberapa tapi tidak diperbaiki, ya kita mau bagaimana lagi, mau memancing atau memantik semangat kakak-kakak dalam merevisi tugas atau melaksanakan tugas selanjutnya ya. Di tugas-tugas yang kakak upload sudah saya tekankan kembali di situ. Situ banyak yang kurang, termasuk tidak adanya backward design di situ ya, tidak sesuai dengan rumus ABCD tujuan pembelajarannya, dan banyak yang lain hal yang saya berikan komentar tentang tugas yang kakak masukkan di modul 1.6. Nanti boleh kakak mengacu ke situ juga, tinggal itu dikembangkan kembali ya. Tujuan pembelajaran per materi adalah satu. Jadi kalau kakak masih berpedoman dengan copy paste dari internet ya, di mana tujuan pembelajarannya 2, 3, bahkan sampai 7, sementara yang kakak laksanakan hanya 1, nah itu mungkin boleh kakak rubah ya tujuan pembelajarannya. Ya fokus di materi kakak pada saat pengaplikasiannya, pada saat kakak membuat video pembelajaran ya satu saja. Kalau bisa berdasarkan rumus ABCD. Nah, itu dia. Ya. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design? Kembali kupas tuntas lagi kembali apa itu backward design, bagaimana menyusun backward design ya. Harus ada dulu tujuan pembelajaran ya, harus ada aspek pembelajaran baru ada asesmen ya. Harus kita kupas tuntas kembali. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ada baik boleh konten, boleh proses, boleh produk, boleh tiga-tiganya dalam satu pembelajaran silakan. Boleh hanya salah satu, hanya konten saja, hanya proses saja, atau boleh dua, ada konten dan proses silakan. Nah, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK ya, di situ ada adil gender, ya, ada di situ disabilitas, ada di situ inklusi ya, ada di situ obesitas. Nah, itu jadi disesuaikan. Kita pertimbangkan isu-isu sosial PJOK ya, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset based thinking ya, ABT. Jadi apa yang ada itu yang kakak pergunakan dalam pengaplikasian video pembelajaran kakak berdasarkan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset based thinking di sekolah atau satuan pendidikan kakak masing-masing ya, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran atau SEM ya, model pendidikan pembelajaran sport education model, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda ya. Pilih salah satu model instruksional PJOK ini. Boleh model pendidikan gerak, boleh tentang kebugaran, boleh tentang SEM, aplikasi SEM, sport education model, silakan ya. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi satuan pendidikan kakak masing-masing. Selanjutnya, adanya penerapan rancangan asesmen otentik, ada di akhir nanti asesmen otentik ya dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam RPP atau modul ajar, itu di akhir. Ya, contoh-contoh SMA asesmen otentik kan sudah ada. Ya kakak, tinggal itu kakak rubah. Ya, tinggal kakak kembangkan contoh-contoh yang sudah ada di LMS kakak, sudah ada di modul yang kemarin
saya share di grup, itu tinggal kembangkan contoh-contoh asesmen otentiknya, sesuaikan dengan materi ajar kakak-kakak, ya. Itu wajib dilampirkan. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang kakak-kakak pilih. Kemudian yang ketiga, kemudian unggah atau upload modul ajar yang sudah dibuat. Ya, ini cerita modul ajar yang memuat tentang rencana asesmen otentik dan rekaman video. Jadi dua, ada modul ajar, ada rekaman video. Rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS, sebelum batas akhir. Jadi kita diberikan waktu panjang ini 8 hari. Jadi usahakanlah jangan sampai batas akhir baru kita upload. Ini ada rekan-rekan kita, rekan-rekan kakak sampai tes akhir pun lupa mengerjakan. Jadi kita pun bingung. Tadi saya melapor sama admin BBGP, ya kok bisa kakak-kakak itu. Padahal udah saya ingatkan terus di grup. Nah, saya ingatkan terus di grup, batas akhir, tes akhir ini. Kalau tidak ada dua ini, tes awal dan tes akhir, memang agak rancu kita nanti. Karena dari situ pedoman mereka untuk menilai. Udah sampai mana pemahaman kakak dalam proses pembelajaran. Ya, mungkin ada beberapa kawan kakak nanti terakhir kita minta solusi dari BBGP, mereka mungkin nanti meriset 1 hari ini. Mungkin batas akhirnya nanti tanggal 25 pukul 23.59 ini. Kalau lewat lagi nggak tahu lagi kita. Nah, itu dia. Kalau lewat lagi batas akhir untuk tes akhirnya, besok dikerjakan udah lewat malam ini, ya bingung lagi kita. Nah, ya. Bingung lagi karena itu udah langsung otomatis terkunci. Ini admin BBGP memperbolehkanlah kita buka hari ini. Tapi usahakan terakhir ini hari ini 23.59. Jadi kakak-kakak yang masih lupa mengerjakan tes akhirnya, silakan kakak-kakak. Ini batas akhir sampai malam ini. Jangan sampai tidak ada. Makanya berulang kali saya kirimkan juga untuk penyelesaian akhir tugas-tugas kakak-kakak, ya, kelihatan di situ tugas kakak-kakak. Di modul berapa yang belum kakak kerjakan, silakan kerjakan kakak-kakak, karena itu terekam by sistem, bukan by saya, ya. Jadi kalau tidak ada, semuanya masih kosong, nah nanti penilaian dari situ semua kumulatif. Dinilai berapa, ada poinnya berapa, dijumlahkan berapa, itulah nanti yang kakak dapat. Jadi ketentuannya dapat atau tidaknya nanti kakak dinyatakan lulus dari situ. Jadi kalau tidak kakak selesaikan, ya saya pun bingung nanti bagaimana. Karena udah ketentuan BBGP, ya kalau memang peserta tidak lulus, jangan kakak fasilitator memaksakan harus lulus. Seperti itu. Tapi kalau kakak mungkin sudah melaksanakan tugas, walaupun tugasnya masih ada salah 1 atau 2, itu kan bisa sebagai bukti. Ini yang ngerinya tidak ada bukti tugas kakak lampirkan, itu yang bingung kita, dari mana memberikan penilaian. Itu yang saya memohonlah kepada kakak, ya, untuk memperingan tugas saya sebagai fasilitator. Silakan bagi yang masih belum menyelesaikan tugas baik dari modul 1.1 sampai modul 2.6 kemarin, silakan dicicil kakak perlahan. Ya, termasuk nanti di aksi nyata ini ada 2, berarti ada modul ajar dan ada video pembelajaran. Mungkin kakak-kakak yang sedang melaksanakan PPG, ya, piloting, mungkin yang 2 ini sudah ada dia, ya, sudah ada. Ada modul ajarnya juga diupload, ada video pembelajaran juga diupload kan, jadi sudah paham. Nanti itu dimasukkan di LMS sebagai bahan bukti tugas, ya, jangan lupa kakak. Berarti ada 2, ada modul ajarnya yang memang harus sinkron dengan video pembelajaran kakak yang akan kakak lampirkan sebagai tugas di unggah bukti aksi nyata kakak, ya. Nah, ini aspek penilaiannya kakak, ya. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, ya, ini boleh difotokan. Nah, ini kita bagaimana kita menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, ya. Interaksi yang berpusat pada peserta didik, ada interaktif, ya.
ada pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Yang B-nya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada proses pembukaan di awal pembelajaran ya, melakukan aktivitas pembelajaran yang konseptual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik ya, menerapkan pengajaran yang efektif ya. Ada di situ pengembangan konten, ada umpan balik, ada waktu belajar akademis ya. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model ya, dan penutupan proses belajar. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik tersebut dalam modul ajar dan video pembelajaran kita. Ya, ini aspek penilaian kakak. Ini refleksi keterampilan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada salah satu kelas yang kakak ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut ya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. Ya, ini terus berulang-ulang kita. Setiap ada refleksi pasti ditekankan ke menggunakan refleksi 3 tahap ini. What, so what, dan now what. Ya, ini udah terus-menerus. Kita refleksi pasti menggunakan refleksi 3 tahap ini. Jadi kalau untuk ini mungkin saya yakin dan percaya kakak-kakak punya kemampuan di situ ya. Ini yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 ya. Dari modul 1.1 sudah ada refleksi 3 tahap ini ya. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi ya. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran di tatap muka kemarin, modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Yang kedua, tahap kedua adalah pertanyaan, so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul tatap muka kemarin 2.1 sampai dengan 2.5. Yang ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan now what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Ya, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu konseptual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, ini ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan ya, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Ya, ini boleh kakak foto-fotokan juga ya, untuk sebagai pengingat pada saat nanti menyempurnakan modul ajar maupun video pembelajaran kakak-kakak ya. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan atau rencana pelaksanaan pembelajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ya, itu dia ketentuannya kakak-kakak. Nah, ini rubrik penilaiannya ya. Ada kriterianya, ada sangat baik, baik, cukup, ini kurang ya. Di refleksi 3 tahap ini
harus berfokus ke sini ya. Nanti penilaian kakak juga fokusnya di sini ya. Boleh difotokan. Nah, ini masa kakak. Yang pertama penyusunan aksi nyata RPP modul setelah sesi persiapan aksi nyata. Berarti setelah sesi pembelajaran hari ini ya, persiapan aksi nyata sudah boleh kakak susun untuk modul ajar aksi nyata kakak ya. Yang kedua kemudian penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Jadi kalau sudah ada modul ajarnya, boleh kakak nanti langsung melaksanakan pembuatan video pembelajaran kakak yang berdasarkan modul ajar yang sudah kakak buat. Yang ketiga upload modul ajar dan video pembelajaran. Dua ini ya kakak. Silakan difotokan, di screenshot ya sebagai pengingat. Upload modul ajar dan video pembelajaran ya. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi terhitung dari hari ini sampai tanggal 5 kalau nggak salah. Tanggal 5 atau tanggal 4 November. Jadi waktunya banyak diberikan kepada kakak-kakak 8 hari. Nah, itu nggak tahu nanti saya ada yang terlambat lagi atau ada yang tidak mengerjakan, ya itu nggak tahu lagi kita mau bilang apa ya. Intinya sudah ditekankan dan sudah diberi lenggang waktu 8 hari ya. Mulai dari sekarang untuk kakak merancang atau mengkonsep modul ajar dan membuat video pembelajaran kakak ya. Yang keempat penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload modul ajar dan video pembelajaran. Yang kelima refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Ini di tanggal 5 atau tanggal 4 nanti kita ada pertemuan yang ke-14 ya, pertemuan ke-14 berarti tinggal sekitar 4 atau 3 kali pertemuan lagi selesailah kegiatan PKG kita di kelas 12 Deli Serdang ini ya. Ini masanya. Baik, sampai di situ ini masuk kita diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak yang ingin bertanya. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Siapa kira-kira kakak yang masih kurang pemahamannya atau ingin bertanya, atau kalau sudah jelas ya nggak masalah kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan kakak, 7 menit kita ada diberi waktu untuk sesi diskusi tanya jawab. Silakan kakak. Silakan Kak Jadinson. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya mau memperjelas masalah modul ajar dan video pembelajaran. Artinya modul ajar yang semalam itu bisa kita revisi kira-kira Kak, dan videonya tadi untuk kegiatan inti 30 menit. Berarti pembukaan sama penutup sama refleksi di luar yang 30 menit gitu kira-kira Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Jalinson. Tadi sudah tertulis juga di situ ya, bahwasannya boleh kita berpatokan dengan modul ajar di tugas kakak di modul 1.6. Silakan, nggak apa-apa. Nah, tetapi memang yang sudah direvisi, karena kebanyakan rata-rata di kelas 12 ini modul ajarnya kebanyakan tidak berpatokan atau tidak sesuai dengan backward design dan tidak menggunakan rumus ABCD. Itu udah saya banyak komen di tugas kakak masing-masing. Cuman ada beberapa yang kemarin sempat menggantikan, ada juga yang tidak menggantikan sama sekali sampai sekarang. Nah, seperti itu. Itu boleh direvisi kembali sampai sempurna. Itu boleh juga digunakan untuk modul ajar aksi nyata ini. Silakan, Kak Jalinson. Ya. Nah, mengenai waktu pembuatan video nanti, khusus untuk kegiatan inti, pembelajaran intinya, dia harus 30 menit. Yang lainnya itu terserah, kakak mau atur 10 atau 15 untuk pendahuluannya silakan.
Mau penutupannya mau 10 atau 15 silakan. Mau testimoninya 10 atau 15 silakan. Yang fokusnya yang tidak boleh diganggu gugat adalah kegiatan intinya harus dia 30 menit tanpa editan. Berarti apapun yang terjadi dalam 30 menit itulah hasil kita yang ingin dilihat dalam penugasan KAK pada saat pelaksanaan video pembelajaran aksi nyata KAK itu. Jadi tidak boleh dipotong, tidak boleh diedit. 30 menit itu harus 30 menit kegiatan inti terlaksana tanpa potongan. Begitu Kak Jalinson. Ya sedikit lagi Kak, itu yang kita buat adalah tugas di 16, bukan pembuatan video yang pertama dulu. Ya sebenarnya ini kelanjutan dari modul-modul terdahulu, dari modul 1.1 sampai modul 2.6. Jadi kesempurnaan dari modul-modul yang terdahulu yang sudah kita pelajari, di akhir inilah yang modul yang paling bakunya, yang paling baiknya, sesuai pemahaman kita pada saat kita menerima materi tersebut, Kakak. Jadi di modul 1.6 mungkin Kak Jalinson masih ada kurangnya, masih waktu itu masih 90 menit ya Kak Jalinson modul aja. Iya, itu udah juga saya komen juga di situ, waktu terlalu lama, itu mungkin kita rubah boleh. Nah, jadi kalau modul ajar Kakak nanti 30 menit untuk kegiatan intinya, Kak Jalinson buat ada pembukaan sama penutupan dia ada 15-15, berarti 30 tambah 30 60, asesmen testimoninya 10, berarti ada 70, berarti jelas di situ alokasi waktunya adalah 2 kali 35. Kan seperti itu Kak Jalinson. Jadi sesuai dia. Kalau kemarin kan kita minta video pembelajaran 30 menit, tetapi ada yang ya Kak Jalinson nampilkan 90 menit, ada yang nampilkan juga 60 menit. Nah itu jadi belum sesuai dengan apa yang ditugaskan di LMS. Jadi kita berpatokannya LMS ini, Kak Jalinson. Nanti di akun LMS Kakak pun ada juga di situ nanti pengantar tugas. Boleh Kakak klik ya di LMS, akun LMS Kakak, boleh Kakak klik. Panduannya ada juga di situ. Jadi siapa tahu ada tadi yang disampaikan di remote kita tadi, di presentasi remoderasi tadi, yang masih kurang mungkin di LMS akun Kakak masing-masing ada di situ pengantar video. Bagaimana membuat video yang sesuai dengan permintaan dari LMS, begitu Kak Jalinson. Siap Kak, siap Kak. Terima kasih Kak. Baik. Kakak yang lainnya, silakan Kak Mustika. Gargor kepala tadi anaknya. Ada kakak yang lainnya, silakan mau bertanya nggak apa-apa. Sama-sama kita mengkaji karena ini poinnya tinggi ya, dan memang harus ada tes awal, tes akhir, dan aksi nyata serta rencana tindak lanjut nanti harus ada ini. Tidak boleh tidak. Nah, karena ini poin-poin yang tertinggi ya. Mungkin kakak nanti di pertemuan tatap maya bisalah mungkin poinnya berkurang sedikit, tapi ini langsung berkurang banyak karena poinnya sangat tinggi untuk aksi nyata, rencana tindak lanjut, dan komunitas belajar nanti. Seperti itu ya. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada kakak-kakak? Silakan. Waktu kita diberikan 7 menit. Kalau tidak ada berarti pemahaman kakak. Ya silakan Kak Mustika. Kak, jadi minimal itu waktunya berapa itu Kak? Gimana Mustika? Minimal waktunya. Teralang keranjang, itu keranjang yang datang muka kemarin kalau nggak salah itu. Iya Kak. Gimana? Waktunya itu Kak, waktunya berapa, minimal berapa itu Kak? Ya, untuk waktu yang ditekankan dia harus, itu adalah kegiatan inti 30 menit. Itu harus 30 menit tanpa editan, tanpa potongan. Selebihnya kalau untuk pembukaan atau pendahuluan atau penutupan dan testimoni itu tergantung Kak Mustika, tergantung kakak yang lainnya. Boleh 5 menit kakak pembukaannya silakan, boleh 10 menit silakan. Tapi yang bakunya kan biasa 10 atau 15
menit pembukaan, 10-15 menit penutupan, termasuk di situ ada refleksi dan ada tambahan testimoni di situ mungkin 5 atau 10 menit. Seperti itu. Jadi yang lebih ditekankan kegiatan inti yang tidak boleh dipotong adalah 30 menit. Nah itu. Selebihnya tinggal kakak memodifikasi untuk sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah kakak masing-masing. Begitu Kak Mustika. Iya Kak, terima kasih Kak. Yang lain, Kak Nanang. Aman. Oh, aman. Berarti aman lancar. Berarti untuk 8 hari ke depan, mungkin sebelum 8 hari, semua tugas-tugasnya baik modul ajar maupun video pembelajaran sudah klop masuk ke unggah tugas ya di LMS kakak masing-masing. Saya yakin dan percaya ini pertemuan kita mendekati yang terakhir. Mudah-mudahan kakak memberikan yang memang yang terbaik sesuai dengan kemampuan kakak. Dari awal kita pertemuan belajar tekun sampai sekarang menyamakan persepsi pemahaman kita sampai pada hari ini. Saya yakin dan percaya hasilnya pasti dapat maksimal kakak buat ya. Baik, kalau tidak ada lagi bertanya, kita lanjut sedikit lagi. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjut. Silakan kakak kalau ada yang mau dipertanyakan lagi. Untuk tugas tadi, silakan yang belum mengirimkan link Google Docs-nya, silakan dikirimkan ke kakak. Nanti kalau sudah selesai kita tatap maya ini mungkin tidak lagi ada akses untuk merekam aktivitas kakak. Waktu 5 menit kakak, kita istirahat bentar ya. Azan. Hajab. Kak Dit, Kak Indah. Udah siap modul, Dek. Ada apa dalam angkat tanganku? Kak Romi udah ngambil video. Kak Git. Belum Kak, membenahi modul ini Kak. Hah? Masih membenahi. Ih, Kak Indah aku nggak disapa. Kak Adinda Rarasati. Ya, Kak Adinda. Wait, modul berapa jam tadi? Kak, modulnya di inti 30 menit. Pembukaan terserah, penutupan terserah. Iya. Lupa tadi mau nanya, kita waktu pembukaan pakai perkenalan diri dulu belum? Nanti coba kita tanyakan dah. Ya kan, misalnya kita perkenalan dulu, baru kita masuk ke kelas gitu. Atau gimana gitu. Boleh, nanti kita tanyakan Kak. Gaya kali Kak Romi ngerasa. Kalau itu bisa kita tanyakan nanti. Yang penting kawan-kawan semua harus semangat. Adinda Rarasti rupanya. Adinda Rarasti. Bang Dedi. Atur pernapasan, latihan pernapasan dulu. Mana Khairan? Bawa renang deh Kak, bawa siswa renang deh Kak. Airan bajunya bawa kaporit itu. Iya Bang Nang, bawa siswa renang deh Bang Nang. Iya. Jago kali ya. Kak Indra, kirim dulu link kakak tugasnya itu. Macet kayak Dari kameranya. chatnya loh. Enggak dengar.
Bang Dedi. Ini Bang Diki, masuk Bang Diki nih ya? Enggak, kayaknya enggak ada. Ini ada itu foto. Sehat Bang Romi. Sehat Bang Det, sehat Bang Det. Kak Adinda pun sehat kok Bang Det. Oh iya. Kak Dinda kemarin enggak izin. Kenapa? Tatap Maya pertama nggak bisa hadir. Kak Jarlinson, apa kabar Kak? Suhu ini Kak, suhu Kak Anda. Sehat. Sehat. Senior disapa. Nggak ikut makan baksonya, takut asam urat naik. Bang sampah. Aduh kamu Mustika, nanti jadi atlet basket ini kayaknya anak kecil kita ini. Kreatif ya, kreatif. Gawat lah. Fokus katanya tenangkan pikiran, mana bisa ya kan? Datang Kak Mustika, betapa dia bersemedi. Itu pun nggak bisa tenang di sebelah. Ada pengganggu. Masih ada sekali-sekali di PKB. Bang Faisal. Udah sehat tadi Faisal. Siap Kak Romi. Siap. Sehat-sehat gitulah Kak. Sehat dibuat kabar apa Kak? Dibuat kabar panitia pon. Oh, berarti udah cair nampak ya Bang? Udah Bang, alhamdulillah. Pantas langsung sehat. Cair apa deh nih? Cair apa? Cair panitia pun Bang. Woi. Abang udah lama lah. Ya, Karena ada banjir dia langsung parapat kemarin. habis uang 1.700.000 selesai. Pulang pening. 1 minggu ya kan kita jalani dengan panas pening-pening. Habisnya 1 malam. Ya udah kan demi keluarga engkau dan si buah hati. Asal jangan habis di jalan aja Kak. Ayo. Wih, ada orangnya. Bahaya kita. Baik, sedikit lagi Kak ya. Kalau tidak ada lagi yang mau dipertanyakan? Yang tadi Kak Anda? Yang tadi Kak? Oh, Kak, untuk video awal pembelajaran itu sebelum kita masuk masuk ke kelas ada nggak kita buat video perkenalan diri dulu Kak? Boleh, itu kan variasi Kakak. Jadi kan bisa juga masuk di situ nanti konten ya, diferensiasi kontennya. Boleh Kakak putar video, misalnya kalau Kakak masuk materi guling ya, guling depan, berarti kan ada tutorialnya yang bisa Kakak tampilkan berupa video. Pembelajaran guling depan boleh, itu kan konten namanya. Jadi anak-anak di kelas dulu, terus setelah mereka melihat ya di auditori visual, baru langsung ke lapangan, boleh pengaplikasiannya, boleh menggunakan diferensiasi proses, silakan post per post ya, boleh langsung di akhir di intinya kita pakai SEM, Sport Education Model, langsung aplikasi permainan yang nyata, silakan. Intinya pendahuluan itu variasi kakak, inti kegiatan pembelajaran inti yang tidak boleh dipotong. Itu yang memang fokusnya nanti penilaian itu di intinya sebenarnya. Tapi kalau kakak di awalnya kasih variasi juga ya silakan, itu kan nilai tambahannya juga. Seperti itu, kakak. Berarti Kak, video di awal itu boleh kita di post dulu Kak, baru masuk atau kita matikan videonya, langsung kita ke lapangan, ambil ulang, nanti kita edit lagi, dijadikan satu videonya, atau gimana Kak? Sebenarnya regulasinya tidak ada dikatakan boleh dipotong atau tidak, tapi ketentuannya memang 30 menit itu tidak boleh dipotong. Itulah dia. 30 menit tidak boleh diedit. Kalau saya bilang nanti pendahuluannya boleh diedit, setelah saya. Pendahuluannya tidak boleh diedit, saya. Kan itu. Karena saya apa yang tertulis di remote, kecuali tadi mungkin ada bahasa yang sama, tulisan yang sama, itu saya edit. Tapi kalau selebihnya saya nggak berani ngeditnya. Itu yang ada diarahkan dari kementerian, itu yang apa. Jadi kalau mau kakak stop pun nanti pendahuluannya silakan, mau kakak langsungkan juga boleh ya, dari kelas nanti berjalan, itu masih rekam ya silakan, nggak apa-apa.
Tapi nanti memang fokusnya di inti. Inti itu tidak boleh ada editan, tidak boleh ada potongan di situ. Nah, itu dia. Indah ya, dan kakak yang lainnya. Ya, penutupan pun boleh, atau di asesmen nanti pun di testimoni boleh, mau dipotong silakan, nggak apa-apa. Yang penting ketentuannya di intinya tidak boleh ada pemotongan atau editan di pembelajaran intinya. Begitu, Indah? Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, ada lagi sebelum kita lanjut, Kak? Ya, ada? Kalau tidak ada, kita kembali ke remote ya. Nih, sebentar. Pakai ini saja ya, agak lama. Ya, baik. Ini kelihatan ya, kakak-kakak? Ya, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi ya. Merefleksikan koneksi antara materi, baik dari materi modul 1.1 sampai dengan modul 2.6. Ya. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Ini yang paling penting, kakak-kakak. Kakak paham akan tugas kakak tentang aksi nyata ini ya, yang akan kakak buat, baik itu modul ajarnya maupun video pembelajarannya. Ini penutup. Ya, kita diarahkan pantun, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Ini remote-nya udah mulai agak lebay ini ya. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Ini pesan-pesan dari remote-nya ini. Terima kasih. Oke. Baik, kakak-kakak. Demikianlah sebelum kita tutup, ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak ada, silakan kakak merapat ke depan kameranya, kita sisi foto. Kak Nanang rubah posisi dulu, gelap semua nampak ini. Di mana yang kira-kira nampak? Kak Elisa, silakan Kak Elisa dan Kak Kairan. Kak Elisa udah makan berapa kali tambah itu? Kak Kairan silakan bilang, jangan banyak kaporit aja terus itunya. Bangunkan dulu dari kolam itu dulu Kak Kairan tuh. Mana Kak Indra ini? Coba hubungi Kak Indra. Tadi udah masuk dia, nih keluar lagi. Kak Indra, silakan kakak tolong dibantu. Nah di akhir-akhir ini semakin ketat pemantauannya. Dokumentasi itu memang harus valid dia. Jadi kalau memang kita 12 orang yang hadir, harus memang 12 orang yang terdokumentasi. Boleh kakak hubungi apa? Kak Elisa, Kak Khairan, dan Kak Indra. Kak Indra mungkin sedang di jalan tuh ya, pulang ke kampungnya mungkin. Dan ngantuk kamu Mustika? Silakan boleh, siapa salah satu? Kak Kairan kayaknya nggak ngangkat ini Kak. Iya lagi di kolam dia. Ini air kapurit semua tuh kulitnya udah. Kak Elisa sama Kak Indra. Iya. Kak Indra bentar lagi masuk, Kak. Iya, silakan. Jangan bentar. Cepat gitu bilang. Oh iya, ya Kak. Indra masuk, Kak. Ya, selamat datang Kak Indra. Silakan kamera dibuka.
Biar kami nikmati juga perjalanan di jalan tuh. Siap. Ya tinggal Kak Khairan ini sama Kak Elisa. Kak Elisa. Bang, foto ya Bang, foto Bang. Coba dihubungi Kak Elisa sama Kak Khairan ini. Ya, Kak Elisa tinggal Kak Khairan berarti ya. Merapat lagi, mendekat lagi, terlalu jauh. Kak Adinda terlalu jauh, Kak Jarlinson terlalu jauh. Silakan, Kak Romi, mungkin bisa membantu. Semua kita berfoto dulu, kasih tampilan yang bagus. Kak. Izin Kak. 1, 2, Kak Elisa, tangannya Kak. Ya, Kak Elisa tangannya kelihatan ya, jangan di bawah-bawah. Bahaya nanti. Izin Kak. 1, 2, 3. Lagi banyak-banyak aja Kak Romi. Siap Kak. Kak ya. Nah, karena tampilan baru itu, Kak Indra tampilan baru rambutnya itu. Oke Kak, izin Kak. 1, 2. Oke Kak. Saya coba sekali ya, siap. Kasih penampilan yang terbaik Kakak. Tunggu ya. Ini agak tertutup ini. Siap, 1, 2. Oke. Baik, saya matikan dulu rekaman kita, Kakak.